savicharanai kane punah Saddharma samstapakau Nana sastra vicharanai kane punah Saddharma samstapakau Lokanam hitakarinau tribhuwane Manyau saranya karau Lokanam hitakarinau tribhuwane Manyau saranya karau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namatalikau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nande Namatalikau Vande Rupa Sanatana Raghuyoga Sri Jiva Gopalakau 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 Hamba bersujud dengan hormat kepada 6 Goswami, yakni Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami, Srila Jiva Goswami, dan Srila Gopala Bhatta Goswami, yang sangat ahli dalam meneliti semua kitab suci yang diwahyukan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip dharma yang kekal untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena itu, mereka dihormati di mana-mana di seluruh 3 dunia dan orang patut berlindung kepada mereka sebab mereka kusyuk dalam suasana hati para gopi dan tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Radha dan Krishna. Sri Lautan Manisha Rasa Bhakti ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Okay. Sekarang kita lanjut ke Subhadaya, Sudurlabha. Yang ketiga, setelah kemarin Klesagni, Subhadha, dan kita juga sudah diskusikan tentang Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nista, Ruci, Asakti. Kemarin Bhawa, yang berakhir dengan Bhawa. Sekarang di tingkatan Bhawa itu ada Sudurlabha, yang bermakna Bhawa Bhakti itu sangat sulit dicapai. Jadi pembahasan berikutnya dari Lautan Manisha Rasa Bhakti adalah sudah di sini. Jadi Bhawa Bhakti sulit dicapai. Ini penjelasan dari Srila Prabhupada. Pada tahap pendahuluan dalam kehidupan spiritual, ada berbagai jenis pertapaan, kesederhanaan, dan proses-proses yang serupa untuk mencapai keinsafan diri. Akan tetapi, bahkan jika praktisi proses-proses tersebut tidak mempunyai keinginan material apapun, ia masih tidak dapat mencapai bhakti. Jadi tidak cukup dalam prema Bhawa Bhakti ini, hanya sebenarnya hilang dari keinginan-keinginan material saja. Jadi kualifikasi Bhawa Bhakti bukan seperti itu, yang tidak ada keinginan-keinginan material. Karena umumnya seseorang juga salah artikan tentang ini ketika sebenarnya para acarya berdoa tentang agar menghilangkan semua keinginan-keinginan material. Nah, dia akan menjadikan itu sebagai tujuan dari bhakti itu adalah hilangnya semua keinginan-keinginan material. Benar juga kan? In one sense benar, tapi tidak sepenuhnya itu adalah sebenarnya bhakti yang murni. Jadi bhakti yang murni itu dicirikan bagaimana keinginannya meningkat untuk memuaskan Sri Krishna.
tidak ada keinginan material, keinginan meningkat. Sebenarnya param diswani wartati, seperti itu yang disebutkan di Bhagavad Gita. Cara kita sebenarnya menghilangkan keinginan-keinginan yang lebih rendah adalah testing atau merasakan keinginan yang lebih tinggi. Sama seperti seseorang yang ketagihan dengan permen. Ada anak kecil ketagihan dengan permen. Bagaimana cara menghilangkan rasa dari permen itu? Maksudnya ketagihan, keterikatannya dengan permen itu. Orang dewasa mungkin bisa memberikannya coklat. Nah, ini ada rasa yang lebih baik. Nah, secara otomatis dia akan menghilangkan atau meninggalkan rasa yang lebih rendah. Nah, sama seperti itu juga yang terjadi dalam kesadaran Krishna. Pelepasan ikatan dalam kesadaran Krishna, menghilangnya keinginan material dalam kesadaran Krishna, berbanding lurus dengan bagaimana kita sebenarnya terikat dengan Krishna atau merasakan rasa-rasa yang lebih tinggi. Itu kenapa Srila Prabhupada bilang ketika seorang dalam kesadaran Krishna, mereka secara otomatis meninggalkan rasa yang lebih rendah. Jadi tugas kita hanya sebenarnya merasakan rasa yang lebih tinggi ini, meningkatkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam rasa yang lebih tinggi ini. Jadi otomatis rasa yang lebih rendah itu akan segera ditinggalkan. Keinginan-keinginan material juga akan selalu ditinggalkan. Jadi kita stick to the practice untuk pengucapan nama suci Tuhan, berjapa 16 putaran, dan mematuhi apa yang disebutkan oleh Srila Prabhupada. Bercita-cita sendirian untuk mencapai bhakti juga tidak memberi harapan yang begitu besar. Sebab Krishna tidak berkenan menganugerahkan bhakti kepada sembarang orang. Krishna dengan mudah dapat menawarkan kebahagiaan material ataupun pembebasan kepada seseorang. Tetapi dia tidak begitu mudah berkenan menganugerahkan kepada seorang kesempatan untuk melakukan bhakti kepadanya. Lagi Srila Prabhupada menjelaskan lebih lanjut bahwa bhakti itu sulit sekali dicapai. Dan Krishna tidak akan dengan mudah sebenarnya memberikan bahwa bakti itu kepada seseorang. Karena itu akan mengikat Sri Krishna. Itu. Bakti sebenarnya hanya dapat dicapai atas karunia seorang penyembah murni. Lagi Srila Prabhupada menjelaskan bahwa bakti itu hanya bisa dicapai atas karunia dari penyembah murni. Sama seperti kita ingin sebenarnya bertemu sekarang dengan Presiden Jokowi. Tidak mungkin kan? Kita langsung bisa bertemu dengan dia. Dia harus melalui asistennya, harus melalui rekan-rekannya. Begitu pula Sri Krishna, apalagi Tuhan yang jauh di sana, yang beliau mempunyai kedudukannya sangat tinggi. Kita tidak bisa mendekati beliau secara langsung, hanya melalui wakil-wakil beliau. Oleh karena itu disebutkan di sini, atas karunia guru spiritual yang telah menjadi penyembah murni, dan atas karunia Krishna seorang dapat mencapai tingkat bakti. Tidak ada cara lain. Jadi guru kerohanian itu memegang peranan yang sangat penting untuk kita sebenarnya bisa kembali kepada Krishna. Atau bisa sebenarnya membangun hubungan itu. Nah, hal itu yang disebut dengan inisiasi. Inisiasi itu artinya memulai hubungan kita dengan Krishna. Jadi ketika seseorang melalui proses inisiasi, itu adalah saat di mana hubungan terhadap dirinya dengan Krishna itu mulai terwujud atau dimulai. Inisiasi itu dimulai ya dalam hal Sanskerta, initiated atau diksha itu artinya memulai bakti. Jadi itu saat kita terhubung dengan Krishna melalui proses samskara, melalui proses pemberian sumpah itu. Jadi guru kerohanian menghubungkan kita dengan Krishna. Jadi kita lanjut lagi dikit. Tantra Sastra juga membenarkan bahwa bakti jarang dicapai. Dalam dalam Tantra Sastra dinyatakan Dewa Siwa bersabda kepada Sati. Sati yang baik hati, jika seorang menjadi filsuf yang ahli sekali dan menganalisis berbagai proses pengetahuan, ia dapat mencapai pembebasan dari ikatan material. Melalui pelaksanaan korban-korban suci ritual yang dianjurkan dalam Veda, seorang dapat diangkat sampai tingkatan kegiatan saleh dan dengan demikian menikmati kesenangan material dalam kehidupan sampai tingkat tertinggi. Tetapi segala usaha tersebut tidak dapat memberikan kepada siapapun kesempatan untuk melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan, walaupun ia berusaha mencapainya melalui proses-proses tersebut selama beribu-ribu kelahirannya. Srila Prabhupada menekankan di sini, tidak dengan proses gyana, ada dengan proses sebenarnya karma atau karma kanda dalam hal ini, korban-korban suci. Seseorang dapat mencapai bakti. Jadi ini kembali ditegaskan oleh Sri Krishna dalam hal ini. Dalam Rupa Goswami juga menjelaskan tentang hal ini. Tidak dengan gyana seorang dapat mencapai bakti.
Tidak dengan karma seseorang dapat mendapatkan bakti yang murni ini. Jadi hal yang satu yang perlu diingat di sini, ketika kita berbicara bakti, yang dimaksud adalah bakti yang murni. Sama seperti yang ketika kita bilang air, yang dimaksud adalah air, bukan air yang sudah bercampur. Gitu. Kita nggak bilang itu air yang, jadi air yang kita maksud adalah air yang murni, bukan air yang tercampur dengan yang lainnya. Gitu. Dalam Srimad Bhagavatam juga dibenarkan oleh Maharaj Prahlad bahwa hanya melalui usaha-usaha pribadi atau ajaran-ajaran dari otoritas yang lebih tinggi, seseorang tidak dapat mencapai tingkat bakti. Ia harus dikaruniai oleh debu dari kaki Padma seorang penyembah murni yang bebas sepenuhnya dari pengaruh keinginan material. Dalam Srimad Bhagavatam skanda 5 bab 6 sloka 18, Narada juga berkata kepada Yudhishthira, "Baginda Raja yang saya hormati, Sri Krishna yang bernama Mukunda adalah pelindung yang kekal bagi para Pandawa dan para Yadu. Sri Krishna juga adalah guru spiritual dan penuntun Baginda dalam segala hal. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut Baginda sembah. Dia sangat murah hati dan penuh kasih sayang. Dan dialah yang mengatur segala kegiatan Baginda, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Di samping itu, kadang-kadang dia melaksanakan perintah-perintah Baginda seolah dia adalah utusan Baginda. Baginda Raja yang saya hormati, Baginda beruntung sekali, sebab segala berkat tersebut yang diberikan kepada Baginda oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diimpikan oleh orang lain." Arti sloka ini ialah bahwa Krishna menganugerahkan pembebasan dengan mudah sekali. Tetapi dia jarang berkenan menganugerahkan bakti kepada seseorang. Sebab Tuhan sendiri dibeli oleh seorang penyembah melalui bakti. Nah, ini poinnya yang terakhir ini disebutkan. Sri Krishna sendiri dibeli oleh seorang penyembah melalui bakti. Oleh karena itu, Sri Krishna jarang sekali memberikan bakti ini. Kalau seseorang mau dharma, diberikan oleh Krishna. Artha diberikan, kama diberikan. Moksha bahkan pembebasan dalam bentuk ke surga dan planet-planet yang lebih tinggi, Krishna akan memberikan. Tapi bakti, tunggu dulu. Ini tentang diriku. Sama seperti ini tentang cintaku yang saya sepenuhnya akan berikan kepada Anda. Saya akan berserah diri kepada Anda. Karena Krishna akan menyerahkan dirinya kepada penyembah ketika memberikan bakti itu. Sepenuhnya dalam tangan dari penyembah. Sama seperti para gopi di Brindawan. Apa yang dilakukan oleh para gopi? Krishna, dance. Ayo Krishna, nari dulu. Krishna dibuat menari oleh para gopi. Menari oleh cinta kasih dari para penyembahnya. Seperti itu. Suksema. Lautan Manisya Rasa Bhakti ki jai, Srila Prabhupada ki jai.